setiap subuh hari Sabtu bersama guru kita Dr. Iqbal Al-Bisri. Selalu disalati Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita mohon syafaatnya pada kiamat kelak untuk masalah amal sunnah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jemaah pada subuh. Seperti biasa, setiap time dapat kita ada diskusi tanya jawab, jemaah bertanya, Ustaz menjawab hingga bersyukur. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan kita ada bersabar hingga ikhlas, masaknya dengan ikhlas supaya apa yang kita niatkan benar-benar disentuh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Moderator yang sama kita muliakan, salam ta'zim saya untuk semua Bapak Ibu yang berhadir di sini. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan olehnya kita di dunia ini, begitu juga di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa pekan keempat setiap bulannya kita mengangkat temanya bahthul masail, membahas beberapa masalah atau pertanyaan. Baik, mengawali pertanyaan ini dimulai dari Bapak. Ada Bapak? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah surat Al-Fatihah. Itu yang ditanyakan mengenai Malik Yaumiddin. Jadi sebenarnya bacaan ini Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Yang dipertanyakan adalah suratul Fatihah. Salah satu rukun salat
adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Fa ammal basmalatu fa huwa ayatun minha. Adapun basmalah itu adalah bagian dari ayat dalam surah Al-Fatihah dan dia satu ayat. Jadi kalau ada orang yang tak membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dia mengaku bermadhab Syafi'i, maka rukun solatnya hilang, yaitu satu, membaca suratul Fatihah dengan sempurna, hilang. Masalah dijaharkan atau disirkan, yang penting dibaca. Yang pasti suratul Fatihah itu adalah rukun qauli, ayyusmi'a nafsahu, di mana orang yang sholat itu mesti memperdengarkannya ke telinganya. Lalu kemudian pertanyaannya di Maliki Yaumiddin, karena kata yang sama itu ada di dalam surah An-Nas, maliknya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak dibaca malikin nas, itu sudah salah cara membaca itu. Malikin nas. Coba semua Bapak Ibu sama-sama kita, saya duluan. Malikin nas. 1, 2, 3. Beda dengan di suratul Fatihah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Semua Bapak, 1, 2, 3. Huruf yang tertulis di mushaf sama, mim, lam, kaf. Bedanya kalau dia di suratul Fatihah buat ada panjang itu. Maliki yaumiddin, mad asli. Maliki yaumiddin. Itulah cara membaca suratul Fatihah. Tapi kalau mazhab Maliki itu sebenarnya pusat dari Maliki kalau dulunya di awal di Masjid Nabawi. Al-Imam Malik bin Anas itu tinggalnya di Madinah. Tapi lebih banyak Maliki ini di Maroko. Di Maroko banyak Maliki. Jadi kalau mereka membaca suratul Fatihah di ayat yang dipertanyakan ini, justru cara membacanya sama seperti suratul Nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tidak dipanjangkan ma-nya. Tapi kalau kita madhab Syafi'i dan yang tertulis di mushaf yang kita baca setiap hari, dibaca Maliki Yaumiddin. Itu jawabannya, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan, mungkin juga sekarang ini ada video yang dikirim ke WA Bapak Ibu. Kedengaran bacanya Maliki Yaumiddin. Itu berarti mengikuti cara baca dalam madhab Maliki yang dipendekkan. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita Maliki Yaumiddin. Di suratul Nas banyak waktu wirid-wirid Yasin. Malikin Nas. Itu kan Malikin Nas. Baik. Jadi simpulnya Maliki Yaumiddin. Begitu qiraahnya, Pak. Baik, yang lain ada lagi, Pak?
Bapak dulu baru ibu nanti. Ada lagi Pak? Ya silakan. Ambil mic-nya nih. Ambil mic. Di dalam Al-Quran, Ustaz, ada surat Al-Luqman. Jadi mau diceritakan siapa Luqman ini dan apa yang diberikan Allah kepada dia istimewa masukkan ke dalam Al-Quran, surat Al-Luqman. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Yasa, Kafi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Nur, sampai nanti Luqman, As-Sajadah. Luqman ya. Yang ke-31. Surah yang ke-31. Luqman itu adalah orang yang soleh. Kalau fisik dari postur tubuh Luqman ini, kulitnya sangat hitam, tapi hatinya sangat putih. Beda dengan orang sebahagian kulitnya putih, hatinya gosong. Kita mudah-mudahan yang di masjid ini, mau yang kulitnya putih, yang hitam, yang sawo matang, mudah-mudahan enggak ada sawo busuk sini ya. Hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua dalam sejarah manusia yang kulitnya hitam legam. Tiga. Tapi dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Luqman Al-Hakim. Yang kedua Raja An-Najasyi yang disolatkan oleh Rasul solat ghaib. Kemudian Bilal bin Rabah. Ini tiga orang ini kulitnya hitam legam, tapi hatinya disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Karena yang ditanya adalah Luqman, maka kita jawab Luqman. Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah menjadi sebuah nama surah Luqman. Dan di dalam surah itu Allah sebut dua kali namanya. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka la zulmun azim. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kami berikan kepada Luqman al-hikmah, ilmu hikmah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada putranya, kalau di dalam tafsir putranya itu namanya Tharon. Tharon. Sobat semua ibu. Tharon. Bukan Sisaro. Tharon. Nah itu namanya ya. Jadi Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai putraku. Siapa sebenarnya Luqman ini sehingga dia diabadikan dalam Al-Quran? Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia hidup di masa rasul yang paling bagus suaranya. Nabi apa yang paling bagus suaranya, Pak? Nabi Dawud.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَأَلَنَّا عَلَى الطَّيْرِ وَأَلَنَّا الْحَجَرَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Kami berikan kepada Daud alaihi salatu wasalam fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadida, dan kami buat besi itu lembut bagi Nabi Daud. Ini luar biasa Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Putranya pun luar biasa, Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud suaranya lembut, suaranya sangat merdu. Sehingga disebutkan kalau beliau melantunkan kitab Zabur, itu angin bisa yang kencang menjadi sepoi-sepoi. Itu luar biasa. Seandainya disuruhlah orang yang mirip dengan Nabi Daud suaranya seperti ini, mungkin yang tidur bisa bangun, yang bangun bisa tidur. Lembut suaranya, luar biasa Nabi Daud. Dan besi itu kata Allah, sebagaimana kita waktu anak-anak main tanah. Tanah itu tanah liat ada kan? Kita campur dengan air, baru kita bentuk menjadi mainan. Bisa menjadi piring, bisa menjadi hewan-hewan, bisa bentuk manusia. Tanah. Begitulah besi Allah lembutkan buat Nabi Daud. Ya kalau misalkan kipas angin itu kan besi. Ya Nabi Allah, tolong buat dulu ini menjadi lipatan-lipatan kecil. Tinggal digini-ginikannya. Itu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi pada masa Nabi Daud hidup Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, karena dia seorang budak awalnya. Tidak ada nabi 124.000 orang. Disebut dalam hadis nabi-nabi yang Allah utus ke dunia ini, semuanya itu tidak ada dari budak. Merdeka semua dan laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Nah, jadi Nabi Daud ini rasul ya. Luqman ini pernah disuruh oleh tuannya. Luqman kata tuannya, "Ada apa tuan? Tolong dulu potong kambing lah, domba. Tapi ambil daging yang paling enak." Mana daging yang paling enak dari seluruh tubuh kambing itu? Kira-kira kalau Bapak ditanya yang mana paling enak itu Pak, daging kambing? Yang mana itu Pak? Hah? Kambingnya, iyalah kambingnya lah, mana bulu ayamnya itu kan? Kambingnya, mungkin pahanya atau daging yang lembut. Tapi Luqman Al-Hakim tidak membawa daging yang merah. Begitu disuruh oleh tuannya potong domba, bawa daging yang paling enak, dia potong lidahnya baru dia kasih ke tuannya. Tuan, inilah daging yang paling enak. Tuannya ini diam saja karena memang melihat Luqman ini bijak. Beberapa saat kemudian Luqman potong lagi domba, kambing, ambil daging yang paling tidak enak. Mana daging yang paling tak enak? Tapi biasalah dimakan. Luqman potong lagi, dia ambil lidah. Tuan, ini lidah. Jadi tuannya ini sebenarnya menguji juga ya itu. Dia tanya, Luqman, coba jelaskan ke saya. Waktu itu ketika saya meminta daging yang paling enak, engkau kasih lidah. Daging yang paling tak enak, engkau kasih juga lidah. Apa maksudnya ini Luqman? Apa kata Luqman? Tuanku,
Ketika Tuhan meminta daging yang paling enak, saya kasih lidah. Ketika Tuhan meminta daging yang paling tidak enak, saya kasih juga lidah. Karena yang saya pahami, di tubuh domba ini yang paling enak lidah. Sebagai ibarat bagi kita manusia ini, Tuanku dengan lidah manusia bisa dimasukkan Allah ke dalam sorga. Karena itulah maka saya mengambil lidah. Yang kedua, daging yang paling tidak enak lidah juga Tuanku. Karena manusia ini salah-salah dalam menggunakan lisan bisa menjadi sebab masuk ke dalam neraka, di mana neraka itu adalah tempat yang paling hina, disiksa semua penghuninya. Karena itu saya kasih kepada Tuhan lidah sebagai ibarat hati-hati kita dengan lidah. Kata tuannya dengan tetesan air mata, Luqman, belum pernah saya mendengar pituah seperti ini. Luqman, hari ini engkau kemerdekakan. Merdekalah Luqman. Tidak lagi status sebagai budak, mulailah dia mandiri sebagai hamba Allah yang memiliki hasil untuk dirinya sendiri. Kalau budak dia dibekerjakan, bekerja hasilnya untuk tuannya, sama dengan hewan. Tapi dia sudah merdeka. Setelah dia merdeka, istrinya bertepatan tidak baik akhlaknya. Anak ikut juga dengan maknya. Al-madrasatul ula ummuha. Sekolah pertama dalam keluarga itu adalah ibu dari anak-anak kita. Kalau ibunya bagus, insya Allah anak pun bagus. Sebab di rumah itu yang lama bersama anak ibunya, bukan ayahnya. Ayahnya pergi mencari nafkah, ibunya yang bersama anak. Tapi Luqman tidak pernah marah. Dia tidak memukul istrinya. Dia tidak memaki anaknya yang ikut istrinya dalam hal menduakan Allah. Tapi dia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kalau bunayya itu dalam ilmu nahwu lafaz musaghar. Musaghar itu timbangannya fu'ailun. Fu'ailun itu bermakna yang dipanggil itu betul-betul kecil dan sangat kita sayang. Ya bani, anakku. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Begitulah kalimatnya itu. Sehingga dengan cara Luqman Al-Hakim yang bijak ini membuat istri dan anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan Luqman mengajari anaknya tidak dengan omongan saja. Dia bawa anaknya jalan-jalan. Nah, berangkat kita. Berangkat. Naik keledai. Membawa keledai lah kendaraannya. Ketika mereka lewat di satu kampung, walaupun nanti cerita ini agak sungsang mana yang duluan mana yang tidak, tapi begitulah Luqman mengajari anaknya. Lewat mereka di satu kampung, keledai itu tak dinaikin. Lantas kemudian orang kampung mengatakan, ini sepertinya ayah dan anak kurang akalnya ini. Ada keledai, kendaraan, tapi tak dinaiki. Kan bisa ayahnya kah yang naik, anaknya yang jalan, atau anak yang jalan? Anak yang naik atau anak ayahnya yang jalan? Lewat mereka. Begitu lewat di satu kampung, kata Luqman, sekarang ayah dulu yang naik. Ayah naik, giring keledai ini. Jadi satu kampung tuh ada yang mengatakan, memang dua orang ini nampaknya kurang pendidikannya. Sudah tahu anak masih kecil, remaja, masa dia yang menggiring ayahnya yang naik keledai? Ini anak berarti kurang adab ini. Lewat kampung, kata ayahnya, engkau dulu yang naik, ayah yang giring. Apa kata orang kampung berikutnya?
Memang ini anak enggak ada adabnya ini. Masa orang tuanya jalan, dia naik kendaraan, naik keledainya, padahal dia sudah bisa lincah berlari. Lewat kampung itu, apa kata Luqman? Nah, sekarang sama-sama naik dulu kita. Begitu naik, apa kata orang kampung sebelah? Ayah dan anak ini memang tak ada ini utaknya katanya kan, kalau bahasa Medannya. Keledai sekecil itu ayah dan anak, masa menaiki 2 orang? Satu keledai 2 orang yang menaiki. Mana ini? Apanya tadi ya? Unya. Turun mereka lewat kampung. Kata Luqman, nah kita pikul dulu keledai ini. Dipikul, makin ngeri lagi kampung sebelah. Ini ayah dan anak, bukannya keledai itu dinaikin, masa dipikul? Habislah itu. Apa kata Luqman? Ini pelajaran yang mau dia, itu begitu dia cara mengajari anaknya. Anakku, tadi sudah tahu kan bagaimana kita berjalan dari kampung-kampung yang banyak ini. Kita jalan salah, naik satu di antara kita salah, naik dua-dua kita salah, kita pikul keledai salah. Ayah mau mengajarkan kepadamu, wahai anakku, jangan pikirkan apa kata orang. Kalau yang baik kerjakan. Sebab kalau hati orang yang dituruti, tak ada yang baik di dunia ini. Baik menurut yang ini, salah menurut yang ini. Lalu bagaimana? Istafti qalbak. Tanya hatimu. Kalau memang ini benar, lakukan. Ada yang tak suka, biasanya itu. Begitulah cara mendidik Luqman kepada anaknya. Akhirnya anaknya menjadi orang yang soleh. Yang begitu bijak Luqman disebut dengan Al-Hakim, yang bijak, maka diabadikanlah dia dalam Al-Quran. Sangkin baik dan solehnya. Dia dari kasta yang rendah, tapi di sisi Allah dia orang yang mulia. Jadi Al-Quran menyebut yang begitu masuk. Yang jahat kali pun masuk juga dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dilihat dalam Al-Quran, nama yang paling banyak disebut termasuk Fir'aun. Itu paling banyak disebut Fir'aun. Fir'aun. Wa Qaruna wa Fir'aun wa Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman disebut saking bejatnya. Qarun rakus dengan harta. Fir'aun merasa hebat, dia ngaku Tuhan saking merasa hebatnya dia. Haman CS sama Fir'aun. Kalau sudah ini kata Haman, oke, kata Fir'aun. Diabadikan mereka. Supaya apa? Jadi pelajaran bagi kita umat Nabi. Wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah kalian harus menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang dulu. Kalau kalian kuat, hebat, gagah, jangan sombong. Fir'aun, apalagi kurangnya Fir'aun. Sungai Nil itu mengalir ke hilir, dia suruh mengalir ke hulu. Itu hebatnya Fir'aun. Mate. Qarun, bagaimana kayanya dia? Berpuluh ekor unta untuk membawa kunci dari gedung kekayaan Qarun. Tak cukup, tak sanggup unta itu. Sangkin banyaknya. Cuman satu dibilang Nabi Musa, Qarun bayar zakat. Apa kata Qarun? Enak kali ente bayar zakat. Saya aja yang bayar ke Tuhan langsung. Dibuatnya gedung pencakar langit yang dipoles dengan emas. Pada akhirnya mati si Qarun itu. Wa minhum man khasafna bihil ard. Kami benamkan dia ke bumi ini. Makanya sekarang kalau ada yang mencangkul di ladang dimanapun dapat emas, harta apa namanya Pak? Harta? Itu tuh harta karun kata orang kan.
Kenapa? Karena harta kekayaan dari Qarun itu dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menganggap kalau dapat emas harta karun, padahal mana begitu kan? Nah, baik. Itulah dia sekilas tentang Luqman Al-Hakim. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang menantunya sedang berbadan dua, lahir laki-laki, sebutlah namanya, potongan namanya Luqman, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dia. Lahir di bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabiul Awal. Inilah bulan kelahiran Nabi. Tapi bulan ini juga adalah bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, yaitu meninggal dunia. Bulan yang lahir, bulan juga kewafatan Rasul. Biasa itu, kapan orang lahirnya, bulannya, bulan itu juga meninggalnya, biasa itu. Walaupun tidak pasti ya. Baik, ada lagi Bapak? Kalau tidak ada Bapak, maka beralih dulu kita ke Ibu, baru nanti ke Bapak. Ada Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan Ustaz mengenai pengucapan huruf ro di masyarakat Indonesia. Huruf ro tauhid dengan ro tauhid itu dibaca kadang-kadang banyak yang baca sama. Ro di atas dengan ro di bawah itu kan beda. Misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya kayak gitu kan? Kan wadium. Kan gitu kan? Pengucapan huruf ro di atas dengan di bawah, balik di atas dan balik di bawah. Kebanyakan kita bacanya sama, dan di bawah dengan di atas. Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan taratil. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan taratil? Untuk bisa membaca Al-Quran dengan taratil, kita ikutilah cara membacanya Nabi. Bagaimana cara kita membacanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran? Kita tidak jumpa, tidak bisa kita dengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belakangan lahirlah ilmu tajwid. Pada masa Nabi nggak ada ilmu tajwid, nggak ada ilmu sharaf, nggak ada ilmu nahwu, nggak ada ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Waktu dulu tidak dibutuhkan untuk memperbaiki karena masih baik. Pada masa Rasul kalau ada orang baca Quran langsung ke Nabi diperdengarkan. Kalau diam Nabi, baguslah bacaan itu. Kalau tidak berarti kurang tepat. Kita baca Quran disuruh mengikuti langgam Arab. Walau kita ini bukan orang Arab, tapi kalau dirunut silsilahnya kan Nabi Adam juga keturunan kita. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam-langgam selain dari bahasa Arab. Disengaja, kecuali tak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Quran begitu, Pak? Itu langgam apa itu? Langgam-langgaman lah ya. Enggak ada orang Arab baca Quran seperti itu. Kalau begitu si bapak membaca Al-Quran, si ibu ada kesengajaan, tidak, enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, waktu itu kan di istana itu, diundanglah Qori. Heboh itu di Medan tuh. Itu kan dulunya pernah di Medan tuh dosennya. Dibuatnya lah
Langgamnya langgam Jawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan main wayang namanya, kayak wayang. Nggak boleh. Jangan dibuat baca Al-Quran mengikuti lagu-lagu daerah. Nanti kalau orang mandailing sana, onang-onang. Cemu, na 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 na. Onang-onang tuh kan? Coba buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak boleh. Itu melecehkan Al-Quran. Tidak boleh. Tapi kalau siwak itu, dah begitulah cara bacanya. Tidak salah tadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau begitu memang nadanya tak ada rencananya, nggak apa-apa itu kan. Jadi kita ikuti langgam Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi kita ikuti bagaimana cara Nabi, yaitu orang Arab membaca Al-Quran. Kemudian kata Sayyiduna Ali, yang dimaksud dengan rattilil Qur'ana tartila itu membaca Al-Quran dengan memberikan mana hak-hak dari huruf masing-masing. Itulah belakangan muncul tajwid. Supaya bisa kita membaca Al-Quran mengikuti cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tajwid, ada tahsinul Quran, mana mad asli, mana mad arid lisukun, mana mad jaiz munfasil, mana mad wajib muttasil, mana mad arid lisukun, mana ikhfa, mana idgham, mana izhar, mana tarqiq ra, kemudian mana tafkhim ra, mana qalqalah. Ini semuanya dipelajari supaya kita membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi. Karena yang ditanyakan tadi tentang ra, ra itu ada yang ringan cara melafazkannya, ada yang berat. Yang ringan namanya tarqiq. Coba Ibu, tarqiq. Bukan dipikok. Bukan lain. Tarqiq. Makanya ada tarqiq ra, ada tafkhim ra. Begitu juga dengan lam, lafdzul jalalah. Ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Bismillah, bismillah, la tarqiq. Asal ada lafdzul jalalah, kasroh sebelumnya pasti dibaca la. Tapi kalau sebelumnya fathah dan dhamma, Allah, qul huwallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan dirubah. Allahu akbar, Allah. Kok lari? Di India lah, kalau di India begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Di India itu, ini bukan di India ini. Walaupun ada orang yang mirip India di sini. Ini bukan di India. Allahu akbar, Allahu akbar. Dhamma fathah pasti Allah, kasrah la. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Khusus ra ada yang tafkhim berat, ada yang tarqiq. Berat sama ringan.
Ini sebenarnya ada khusus kita malam tajwid kan? Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Apabila ro-nya itu berbaris fathah dhammah berat. Apabila ro-nya itu didahului oleh huruf waw waqaf fis sudur berat. Kapan dibaca ringan? Apabila ro-nya berbaris kasrah. Ghairil bukan ghairi. Nah, itu udah keliru itu. Disuruh kamplas pergi dia ke Binjai. Lari itu. Ghairil ringan sama kayak bahasa kita. Mau kemana? Ke pasar. Ngapain ke pasar? Beli kentang sama bayam, terus kemudian sayur-sayuran. Itulah tarkik. Tak ada itu. Mau kemana? Ke pasar. Ngapain? Beli sayuran. Datang ibu yang satu lagi, pasar yang mana? Dia jawab, pasar Kampung Lalang, di sana ada jengkol. Nah, itu tak begitu cara membaca Al-Qur'annya. Itulah bahasa kita. Ini enggak ada di sini makharijul huruf kalau bahasa kita. Maka begitu kita membaca Al-Qur'an, ikuti semuanya. Ada sa, ada sa, ada sya, ada sa. Beda ini. Kalau kita semua sa, di mana ibu beli sayur ini? Di sana. Sama siapa? Sama ibu Mas. Kan sin semua. Enggak. Di mana ibu beli sayuran ini? Dia jawab, di pasar. Di pasar. Ha, di pasar. Sama siapa? Nah, itu kan tak ada. Maka bahasa kita itu ringan saja semuanya. Jadi khusus ro tadi, kalau dia berat, ro mirip ro dengan la, ra, na, ro, na, ro. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Itu di kampung kami lah itu. Kalau di kampung kami maklum kenapa kebanyakan makan pedas. Ajan pun lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di sana yang begitu sudah pasaran itu, tidak bisa lagi disalahkan. Coba kalau misalnya saya pulang, salah begitu adzan. Iya, hilang dia 2 menit, begitu datang dah bawa parang. Sok kali kau sok pintar kata ya kan? Nah, udah diikuti aja lah itu, cuman pelan dibuat Allah wa Allah. Tapi yang pulang kampung nih saya sudah lumayan, masjid kami masih rame. Yang azan pun bagus. Kalau waktu sebelumnya itu tak saya bisikkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagunya bagus, cuman lo-nya itu agak ngeri kedengaran. Tapi begitu pulang udah berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah-nya pun jelas. Akbar. Tapi kalau yang tarkik tadi, Allah, kebiasaan pula jadi. Allahu Akbarullah. Ikuti satu makhraj rupanya itu. Satu makhraj rupanya itu ya. Jadi ro-nya itu ringan. Hu akbar. Itulah tarkik. Jadi kalau kita bedakan mana tarkik, mana tafkhim. Tapi ibu, kalaulah saya ikuti begini kemana-mana di masjid, kita ikuti. Harus pas semuanya, tidak boleh salah baca Al-Fatihah. Tak bisa lagi kita sholat. Karena imam-imam di masjid itu ada kurangnya, ada lebihnya. Dalam hal ini dia bisa lah, cuman hurufnya ada juga yang kurang. Sepanjang tidak merubah arti Al-Qur'annya, kita ikuti saja. Kalau bisa dia dinasihati, diajak berdua. Pak, cara bacanya begini. Ibu, cara bacanya begini. Kadang serba salah kita. Disalahkan, ribut. Tak disalahkan, berdosa kita.
Jadi serba salah. Maka kalau sudah serba salah, tetap jugalah dinasihati, walaupun nanti dia benci, terserahlah itu, dinasihati. Kalau bisa, kalau parah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah parah. Ini tingkat keparahan itu sudah kritis ini. Sakarat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dah berat kali tingkat beratnya. Kalau begitu saya secara pribadi, kalau ada imam yang begitu, saya tidak sah menjadi makmum di belakangnya. Kenapa? Karena itu sudah berubah semua. Tapi kalau cuma salah-salah sedikit, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cuman rohnya saja salah dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya harus maklum. Karena itu salah tak berubah makna. Jangan pula saya sombong, angkuh. Kalau begitu diturutin, jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah, dimanapun masjid di Medan tak bisa jadi makmum lagi saya. Tapi kalau misalkan salahnya cuma masalah tarkib dan tarkhim tadi, masih dimaaf-maafkannya itu. Tapi kalau sudah parah, berubah-ubah semuanya, itu jangan. Maka wajib bagi kita pengurus masjid dipanggil imam yang begitu. Disuruh belajar. Apa katanya? Tak bisa lagi berubah ini. Sampai mati Ar-Rahmanir-Rahim lah ini katanya. Kalau begitu sepakatlah kita, Pak. Kami bukan tidak sayang dan hormat sama Bapak. Tetapnya kami sayang. Cuman karena anak-anak muda yang di daerah kita ini sudah banyak yang ke pesantren. Sudah belajar tajwid. Sudah bagus. Dan mereka sholat di sini. Mereka saja yang jadi imam, Pak, ya. Apa katanya? Langkahi mayat saya katanya. Kalau yang begitu orangnya ini yang susah. Saya tidak mau dipecat jadi imam sampai mati. Ini adalah jihad. Takbir katanya. Enggak ada yang takbir. Mana jihad yang begitu? Jahat itu. Harus mengalah. Muadzin juga begitu. Kalaupun muadzin itu besar pahalanya, di akhirat nanti dia dipanjangkan Allah lehernya, dan termasuk muadzin ini tidak dimakan tanah jasadnya. Tapi kalau sudah uzur, sudah sampailah niatannya itu, sudah pensiun aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mirip begitu walaupun tak 100%. Ada mas saya khotib di situ. Salat Jumat daerah Medan Timur sana. Jadi saya tengok si kakek itu. Memang ikhlas dia yang ada. Ikhlas betul. Cuman harus dibilang sama pengurusnya. Itu nanti kalau lama-lama dia adzan, bukan dia yang meninggal, orang yang mendengar tuh meninggal. Sesak nafas. Jadi bagaimana caranya? Kita ganti. Ada di masjid itu anak muda, bagus adzannya. Kalau Ramadan saya pernah mengisi di situ, itu yang jadi Bilal. Tapi nggak tahu apa sebab kakek ini masih bertahan. Saya pun tidak berani ngomong sama dia, karena saya pun cuma Jumat saja mengisi di situ kan. Nggak tahu. Pernah juga saya dengar di masjid yang sini, masjid yang di samping rumah sakit Sundari ada, tapi nggak tahu sekarang. Pernah dulu saya dengar dulu ya, waktu istri sakit dibawa ke rumah sakit, saya dengar adzan. Terlintas dalam pikiran, kalau begini adzannya bisa mati yang di rumah sakit ini banyak. Kenapa? Menakut-nakuti adzannya itu. Sampai seperti tadi dah. Nah, kalau yang begitu jangan. Atrek. Masalah pahalanya itu, Pak, walaupun sudah berhenti, karena niat sudah dari dulunya Bapak muadzin,
sekarang tidak sanggup lagi, sudah dianggap uzur, ditukar dengan yang lain, pahala bapak tetap mengalir dan dianggap mendapat pahala setiap adzan. Begitu disampaikan. Sama dengan ibu. Ibu-ibu haram baca Al-Quran kalau sedang mamnu' datang bulan. Setiap kali suci dia membaca Al-Quran, pas datang halangan, tidak bisa membaca Al-Quran, sepanjang halangan itu dianggap dia mendapat pahala membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rutinitas dia membacanya. Muadzin tadi pun demikian. Tapi kalau misalkan bagus, orang tua bagus, ada juga tuh orang tua di Masjid Nabawi itu. Saya pikir yang adzan di Masjid Nabawi itu masih muda, udah tua tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu adzannya. Ternyata kalau ibu bapak cek sekarang di YouTube, muadzin di Masjid Nabawi sudah tua itu. Tapi memang dia tenang, dia tak ada lagi kerjaan yang lain. Karena di Masjid Nabawi muadzinnya apanya semuanya, kalau gajinya sama dengan gaji wali kota di sini, besar gajinya. Oh, di sini muadzin digaji pas 300.000, bertahan dia di masjid. Macam mana makan anak keluarga kan? Berarti ada yang kurang dengan masjid. Seharusnya masjid itu mandiri, uang umat banyak. Siapa yang jadi imam dipilih yang terbaik. Yang terbaik, jangan lagi kerja imam ini. Konsentrasi untuk umat. Dibayar gajinya. Berapa usaha bapak satu bulan? Saya mendapati gaji 1 bulan 6 juta. Oke, di masjid ini tinggalkan aktivitas di luar, hafal Al-Quran, pelajari Al-Quran, bagus semuanya, masjid menggajimu 7 juta 1 bulan. Tenanglah dia. Nggak pergi lagi dia melang-lang buana ke sana. Dipilih yang bagus. Kalau di Masjid Pasir Pangarayan, kalau bapak pernah ke sana, termasuk masjid yang cantik se-Asia. Itu quri ternama, khusus imamnya, dan itu sudah menjadi aset pemerintah daerah. Digaji khusus pengurus-pengurusnya itu. Memang kalau masjid itu ada hubungannya dengan pemerintah dan pemerintahnya mengatur dengan bagus, makmur masjid, orang betah semuanya. Pegawai-pegawai negara tugasnya untuk masjid, jadi digaji negara. Itu lebih mudah lagi. Uang masjid tetap difungsikan, tapi yang menggaji dia negara. PNS-nya dia, PNS. Di mana tugas? Di Masjid Isti'adah. Bapak PNS, iya. Di mana tugas? Di Masjid Daud Ali dan masjid-masjid yang lain. Jadi ada khusus tugasnya di situ, tidak digaji oleh masjid, tapi pemerintah langsung menggajinya. Begitu kalau misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Pasir Pangarayan, besar gajinya. Nah, baik. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan Al-Quran ini, kita pelajari dengan baik. Kemudian kalau ada imam yang salah-salah, bekerja sama kita untuk menyampaikan supaya ini salah. Ya, kalau saya kadang-kadang kurang pas menyampaikannya, tapi kalau ada yang akrab dengan imam atau di mana saja, kadang kan cuma sepintas kita di situ, kita sampaikan bahwa imam itu ada salahnya di sini, perbaiki. Dan imam pun harus menyadari surah-surah yang saya baca mana. Jangan karena sudah hafal 20 tahun yang lalu tidak mau nengok Quran lagi, tengok dulu mana salahnya. Ada yang salah, kadang-kadang silap, maka diperhatikan. Itulah gunanya baca Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Yang terakhir tadi, rotar kick, rotab khim, dijaga dengan baik. Tapi itu tidak merubah makna. Itu tidak merubah makna. Kalau seandainya terjadi dalam suratul Fatihah, tidak sempatlah batal solatnya itu. Karena hurufnya masih ro, hanya masalah tarkik dan tabkhim. Cuman lebih baiknya disempurnakanlah semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.